I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Hyper Auto Concept. Salam dua pintu. Oke, alhamdulillah hari ini masuk lagi Panther Turbo Diesel tahun 2015. Yang kemarin kita udah pernah review itu tahun 2014 dan alhamdulillah udah terjual. Kita kirim ke daerah Jogja, yaitu tepatnya daerah Wates. Nah, hari ini masuk lagi 2015 ini. Kalau kemarin itu kan platnya RH, itu Banyumas ya. Kalau yang sekarang ini 2015 platnya AAF. AAF ini masuknya daerah Wonosobo. Ya, cuman untuk pajak dan kir ini semuanya aktif. Pajaknya bulan 1, untuk masa plat gantinya itu 2027. Jadi masih lama banget. Dan untuk pajak mobil ini kemarin itu dibayarkan 1,5 juta kisaran pajaknya. Jadi buat teman-teman yang pingin punya mobil ini atau udah pernah punya mungkin mobil ini, buat gambaran aja pajaknya kisaran itulah 1.500.000 karena ini 2015. Nah, untuk mobil ini biasanya kan namanya mobil Panther yang perlu dicek dulu kan mobilnya dieselnya ngobos apa enggak gitu, karena ini turbo diesel juga perlu dicek juga. Kalau yang namanya mobil, kalau untuk mobil bensin biasanya kita cek bodi keseluruhan baru ke mesin, walaupun semuanya sama-sama penting, tapi untuk mobil ini kita utamakan dulu dieselnya. Nah, setelah diesel nggak ngobos, apalagi sih yang istilahnya penting buat mobil Panther seperti ini? Nah, nanti kita akan cek sama-sama, karena ini mobil bekas, perlu kita cek secara keseluruhan. Mobil bekas pemakaian, otomatis ya, kalau mobil baru sih pastinya itu udah oke semua. Nah, sekarang kita cek dulu untuk dieselnya seperti apa, ada ngobos apa enggak, ada rembes oli apa enggak. Nah, sekarang kita buka kap mesin. Nah, sekarang sebelum kita cek bodi keseluruhan, apakah ada bekas insiden apa enggak, kita cek dulu untuk mesinnya bagaimana. Nah, ini udah kelihatan untuk mesinnya, ini 25. Jadi kalau 2014 memang udah 25 dan dia turbo diesel. Nah, biasanya kalau mobil-mobil seperti ini kita perlu ketahui mobilnya dieselnya ngobos apa enggak. Tapi sebelum kita cek, sebelum kita nyalakan mesin, kita cek dulu untuk bagian-bagian daerah mesin ada rembes-rembes nggak bagian bawah seperti itu. Karena ini namanya mobil diesel, dia getarannya gede, getarannya besar. Biasanya packing-packingnya itu dia terjadi rembes gitu. Cuman kalau ini dia masih kering, nggak ada rembes-rembes oli. Untuk packing cylinder head ataupun packing carter bagian bawah itu masih aman. Nah, mesinnya kering kan ya. Nah, sekarang karena ini mesinnya sebenarnya udah panas, Dur. Kita udah bawa muter-muter. Ya, udah. Jadi kita nggak berani buka radiator. Ya, kalau kita paksa kita buka radiator, ya airnya muncrat. Cuman untuk yang namanya mesin ngobos, nggak cuma kita cek dari radiator juga, kita biasanya cek dari stik oli. Tapi sebelumnya kita nyalakan dulu mesinnya. Coba Lur, mesinnya nyalakan. Nah, kalau udah di starter dia langsung cekik greng. Ya, enak banget ya, karena ini 25 lebih halus daripada yang 23 gitu ya. Nah, biasanya kalau yang namanya mesin diesel kita cek dulu untuk bagian stik oli seperti ini. Nah, kalau untuk stik olinya, kalau kita cabut terus kemudian kita gas, nggak ada ngasep, nggak ada ngepul putih, biasanya ini dieselnya aman kalau seperti ini. Nah, kalau yang pernah kita temui, biasanya kalau memang dia udah ngobos, rata-rata kalau udah mesinnya di on kan, di starter, kemudian coba digas, biasanya ngebul daerah sini. Coba Lur, sedikit digas Lur. Nah, ini kita geber aja. Oke, stop. Ini kita geber aja, nggak ada asap putih daerah sini ya. Nah, biasanya juga beberapa teman-teman ngecek juga untuk bagian, cuman ini memang agak keras ya. Tapi ini keras sih, cuman saya rasa cukup lah kalau dari stik oli. Ya, biasanya kalau dari sini ngepul, dari stik oli juga ngepul. Sama, ini semua jalurnya sama-sama ke mesin. Paling tidak dari stik oli itu nggak ngebul, sama yang selanjutnya itu dari asap knalpot. Coba di gas kita cek asap knalpot Lur. Terus. Nah, oke, ya. Kalau asap hitam itu dia memang dari pembakaran solarnya.
gitu, nggak masalah. Karena mobil ini terkenal cumi-cumi darat. Jadi kalau dia digeber, apalagi sampai aktif turbo dieselnya, itu dia pel-pel. Nah, itu orang nyebutnya cumi-cumi darat karena dia ngeluarin asap hitam. Itu yang sekarang malah lagi tren. Lagi tren kalau orang pegang turbo diesel, yang jelas pegang mesin diesel seperti ini, itu biasanya mereka digeber-geber biar kelihatan cumi-cumi daratnya. Nah, itu. Jadi mobil ini insya Allah dari mesin dalam kondisi bagus, nggak ngepul oli. Yang jelas kalau mobil ngobos pasti dari stick oli udah kelihatan dia muncrat. Karena kompresinya itu biasa keluar lewat situ juga kalau kita buka. Nah, ini insya Allah dalam kondisi aman. Nah, selanjutnya apa lagi sih yang dicek kalau kita mau beli mobil diesel seperti ini selain dari dieselnya nggak ngobos? Dieselnya nggak ngobos, mesinnya nggak rembes, apa aja? Nah, otomatis orang kalau nyari mobil biasanya kan mereka carinya yang bukan bekas insiden loh, bukan bekas laka. Nah, gimana cara ngeceknya mobil ini bukan bekas laka? Ya otomatis dari sealer-sealeran atau originalitas dari bodi itu yang perlu kita perhatikan. Nah, itu dia yang kita mau sampaikan hari ini. Selain dieselnya, bagaimana cara kita ngecek mobil bekas seperti ini gitu. Nah, untuk harga tadi lupa ya? Oh ya, untuk harga mobil ini dibuka dengan harga 115 juta nego. Jadi kalau yang bilang mahal belum nego. Nah, jadi kalau mau benar-benar minat sama mobil ini, silakan nego, hubungi nomor yang ada di deskripsi. Kita cantumkan nomor WhatsApp, kemudian alamat kita, semuanya ada di deskripsi. Kalau alamat kita sebenarnya kita di Purbalingga, Jawa Tengah. Showroom kita, nanti kita tunjukkan slide-nya ya. Showroom kita itu di Jalan Raya Jetis, Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi buat yang nyari mobil seperti ini, hubungi nomor kita. Kalau ada yang kurang maksimal dari kita mereview hari ini, bisa nanti telepon di nomor WhatsApp yang kita cantumkan di deskripsi. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita cek untuk bodi lur. Nah, mungkin saya bisa minta bantuan. Oke, minta bantuan sama Mas Fuad untuk ngecek bodi-bodi dari mobil ini. Yang pasti ini kan kap udah terlanjur kita buka. Kita cek untuk apron atau detan dulu ya. Ya. Apron masih utuh. Apron masih utuh. Masih utuh, ini baut-bautnya masih orinya. Ya, biasanya kalau mobil ketubruk dari depan dia apronnya kena. Ya. Apronnya kena. Tapi ini untuk apron udah diganti biasanya tetap kelihatan. walaupun udah diganti tetap kelihatan. Kelihatannya dari mana nih? Biasanya ini dari baut ini sama pabrikan ini kan. Oh, iya. Ini biasanya kan baut-baut yang area sini biasanya dia lanas kalau udah bekas bongkar pasang gitu ya. Pasti. Kalau nggak area pojokan seperti ini kan silerannya kelihatan ya. Oke, kanan dan kiri. Coba ditunjukkan kamera biar teman-teman bisa ngelihat juga. Nanti kita balikan lagi kesimpulannya ke teman-teman. Kondisinya seperti ini, apa pendapat jenengan semua? Kalau untuk kita, mobil ini dalam kondisi bagus. Dia dari depan apronnya utuh, nggak ada bekas insiden. Aman. Kalau dari sileran kap mesin, nah ini masih ada ininya, masih bagus, masih ada silerannya bagian depan. Nah, ini juga pakai peredam bagian bawah untuk meredam panas mesin, jangan sampai dia naik ke kap gitu. Soalnya kalau kap mesin kepanasan menguning, jadi dia kayak bladus gitu loh. Tapi bladusnya itu bukan kena panas matahari sebenarnya, Dari dalam. karena panas dari dalam. Nah, makanya nanti ngefek ini kalau kita getok beda lur, bukannya nggak ngaleng, tapi karena ada peredam gitu ya. Oke, untuk bagian depan fix, bagian depan beres. Nah, untuk bagian kap mesin bagaimana lur? Ya, ini karena ada peredam. Karena ada peredam. Sebenarnya ini ngaleng ya. Nah, ini ngaleng tapi karena ada peredam jadi kurang nyaring bunyinya. Nah, dari bagian depan untuk lampu-lampu kanan dan kiri masih bening, masih bagus. Grillnya juga pakai orinya seperti ini, masih ganteng, masih gagah, nggak patah. Dia pakai fog lamp kanan kiri juga. Bumpernya keren, dia agak turun ke bawah karena memang aslinya begini ya. Beda sama yang 23 lebih pendek, yang 25 panjang seperti ini, dan untuk sampingnya dia pakai karet seperti ini. Dan karetnya nggak usah khawatir, ini karetnya kenceng banget, keras gitu loh. Nah, bagian depan selesai. Untuk bodi-bodi samping gimana lur? Di samping masih nyaleng. Bodi samping ngaleng? Sedikit sepet ini. Oh ada Ada sedikit spet. spet. Oh ya. Tetap lah ya. Ini mobil bekas pemakaian otomatis ada sedikit yang istilahnya nggak sempurna. Itu dari catnya aja. Tapi kalau dari perbaikannya ini sih bagus. Gitu. Cuman kalau mau kita cek lebih jauh ya ada bekas sepetan sini. Tapi spetnya nggak putus. Gitu. Nah, bodi ngaleng ini ya. Bodi ngaleng. Pintu juga ngaleng. Seperti ini sampai ke bagian pilar B. Talangnya ngaleng juga, karetnya masih bagus juga. Karet bagus, dia nggak ada retak yang mengakibatkan rembes-rembes air gitu ya. Apalagi kalau bodi depan, belakang gimana? Belakang masuk. Belakang masuk ngaleng ya? Wow, belakang kaleng breng.
belakang kaleng breng. Ah, ini ada sedikit menguning daerah sini. Ini karena dia ya kena solar, jadi ya biasanya seperti inilah. Ini sebenarnya kalau mau di amplas ya bersih lagi. Cuman kalau dia kena solar lagi yang kuning lagi. Kalau warnanya putih emang gampang gitu ya. Oke, lanjutnya bodi belakang. Oke, apa lagi lur? Velg. Oh ya, ini velg dia kayaknya ini pakai velg kijang ya lur ya. Nah, ini kayaknya pakai velg kijang tapi keren juga ini karena dia pakai ring 14 195/70 untuk ukuran bannya. Kalau ban keempat bannya ini dalam kondisi cukup sedang-sedang saja, nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis juga. Kalau untuk bodi samping kanan, oke ya. Kita langsung ke sasis apa ke sebelah kiri dulu? Sasis. Sasis terus ke bak. Nah, untuk sasis sebelah kanan, tengah, sampai ke belakang. Aman. Syukur bawah ini deck juga. Bawa kursi penumpang, kursi sopir aman ya. Aman. Nah, untuk lantai-lantai juga aman, dia nggak ada kropos. Nah, untuk sasis bagian tengah sampai ke belakang aman, nggak ada kropos gitu ya. Nah, itu ke bagian shockbreaker, per daunnya juga masih bagus. Nah, sasis ke bagian belakang sampai ke itu lantai deck bagian bawah juga kelihatan bagus ya. Nah, kita coba cek juga nanti untuk lantai bak bagian atas. Mobil ini pakai terpal gitu ya. Jadi ini ketutupan untuk lantainya. Kita cek nanti. Kita muter dulu apa ya? Ya. Kita muter bagian belakang gimana lur? Ini masih ngaleng. Masih ngaleng? Oh iya, percaya ngaleng ya. Lampu-lampu utuh, orisinil dan dia masih berfungsi dengan baik. Ori. Stikernya ori. Oke. Nat-nat seperti ini masih dalam, masih ketemu, masih bagus sampai last nitik pabrikannya ini masih ada juga. Terus kemudian sasis ya lur ya. Coba untuk sasis yang bagian kiri tengah. Masih bagus tua. Sasis bagus, lantai bagian penumpang itu juga masih bagus. Nah, itu ada air netes dari terpal ya. Nah, ini untuk sasis bagian tengah sebelah kiri sampai ke belakang coba disut. Kondisinya masih bagus. Masih orisinil, nggak ada bekas plingkut atau nggak ada cat-cat ulang atau dia bekas dilas gitu, nggak ada ya. Lanjut untuk yang pintu-pintu yang sebelah kiri. Pintu kiri gimana, Lur? Kiri masih ngaleng. Talangan utuh, ini masih ada kelingannya. Talangan utuh, ada kelingan di area sini masih utuh. Kelingan di daerah punggung juga ini masih bagus. Sampai ke punggungnya ngaleng. Pilar juga ngaleng. Nah, untuk bagian selebor depan ini ngaleng juga. Jadi mobil ini keseluruhan sebenarnya masih ngaleng, bodinya masih utuh juga, tidak ada bekas laka atau bekas insiden. Nah, bodi muter sudah, sasis juga udah, mesin juga udah. Berarti sebelum kita ke interior, ini dulu bak. Nah, penting untuk baknya. Nah, ini untuk bak, kita buka aja. Baknya masih gimana, Lur? Masih bagus ya? Masih bagus, dia alur-alurnya masih kelihatan. Terus kemudian dia nggak ada gelombang. Terus nat-natnya masih kelingan, kelingan pabrik ini masih ada juga gitu. Masih bagus lah. Kalau untuk ukuran 2015 seperti ini udah keren. Ini mobil masih banyak yang utuh gitu. Nah, ini memang dipakin terpal seperti ini sengaja ya buat keren-keren aja ya. Buat pemanis, terus juga mengamankan bak juga gitu. Nah, lanjut berarti kita ke interior. Nah, boleh yang di sebelah kanan juga boleh ya. Nah, ini kita cek interiornya ya, tapi sebelum kita interior, pintu juga penting, Lur. Ya, siapa tahu mobil ini pernah ketubruk dari samping, kan kelihatan dari sileran pintu samping ini. Atas bawah sampai ke muter ya, bagian paling bawah seperti itu. Nah, untuk plang seperti ini bagian bawah juga, ini kelingan seperti ini, sambungan juga masih terlihat jelas, masih bagus, masih orisinil juga. Nah, kalau lantai dia udah di baut seperti ini, cuman kita cek dari bawah tadi aman ya. Kalau dari atas berarti dia aman juga, nggak ada kropos. Kemudian pilar-pilar seperti ini masih bagus, muter. Nah, ini ada kelingan pabriknya juga masih kelihatan gitu ya. Kalau untuk jok body, kalau untuk jok interior mobil ini sebenarnya di retrim baru ya. Jadi retrimannya ini bagus, keren, ditambahkan busa juga. Kalau yang aslinya ini kan nggak gemuk gini ya. Nah, agak letter. Nggak semok. Nah, ini ditambahi busa biar jadi lebih enak didudukin gitu ya. Mau dinaikin. Iya, makanya kan ambigu. Lebih enak didudukin, joknya ini retriman baru jadi bagus, keren, terus kemudian dia bersih gitu. Kalau untuk dashboard keseluruhan mobil ini
nggak ada pecah, nggak ada retak ya Lur ya. Masih aman, masih utuh. Kemudian indikator kayak indikator solar, temperatur dan speedometer semuanya masih berfungsi secara normal. Nah, yang nggak kalah penting adalah AC. AC dari mobil ini masih pakai Denso ya, masih pakai Denso dan ini masih dingin gitu. Kalau persneling kita pakai tadi nggak ada kendala, 1.5 sampai mundur semuanya aman. Kalau door trim kanan dan kiri semuanya masih bagus. Nah, sebenarnya pintu sebelah kiri itu bagus. Cuman kita perlu tunjukkan juga ke teman-teman. Oke Lur, kita lanjut yang pintu sebelah kiri. Nah, ini untuk yang pintu sebelah kiri, telinganya sailerannya masih utuh ya, atas, bawah sampai ke bagian bawah muter gitu ya. Door trim masih rapi. Semuanya masih berfungsi secara normal. Bagian pelang bawah seperti ini juga masih bagus. Nah, ini sambungan-sambungan seperti ini masih utuh juga. Oke, kayaknya udah keseluruhan dari mobil ini ya. Tapi barangkali teman-teman masih ada yang kurang puas dengan yang kita jelaskan hari ini. Mungkin bagian mananya bisa ditanyakan di kolom komentar. Atau enggak nanti WhatsApp juga di nomor WhatsApp yang kita taruh di deskripsi. Nanti Anda terhubung dengan Mas Fuad. Nanti langsung bisa ngobrol-ngobrol. Ya nggak cuma tanya mobil ini, tanya mobil lain juga nggak masalah. Tanya-tanya harga doang nggak masalah. Ya, kalau yang jelas mungkin itu aja yang kita sampaikan hari ini. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Atas segala kekurangan kami, kembali lagi kita semuanya hanya belajar ya. Nah, pokoknya ketemu lagi kita di vlog-vlog selanjutnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dua pintu. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.